الله من الشيطان الرجيم إن الذين سأستنا anu ittakhadu ngajadikeun maranehna al-ijla kana anak sapi sayanaluhu maka bakal ngeunaan kamaranehna godobun bebendu mirrabbihim di pangeran maranehna wadillatun sareng kahinaan fil hayati dunya dina kahirupan dunya wa kadzalika jeung saperti kitu najzi ngabalas kami al muftarina jalma-jalma anu nyieun aturan sorangan walladina jeung anu amilu migawe maranehna as-sayyi'at kana kagorengan summa tulun tabu obat maranehna min ba'diha disabadana wa amanu jeung iman maranehna inna rabbaka saestuna pangeran anjeun min ba'diha disabada eta lagofurun estu anu sangat ngahampura rahimun anu asih. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan kisah Nabi Musa dengan Samiri yang kemarin di dalam ayat sebelumnya, ayat 150 151 Al-Quran menyebutkan fitnah Samiri terhadap Bani Israel. Samiri membuat patung anak sapi dari emas yang kemudian disebutkan bahwa ini adalah Tuhan yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Maka dengan segala tipu perdayanya, Bani Israel kemudian berpaling dari ketauhidan kepada Allah, penyembahan kepada Allah, berbalik menjadi pengabdi anak sapi, patung anak sapi. Ya. Nah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini hukuman Allah terhadap orang yang menyimpang dari akidah. Hukuman Allah terhadap orang-orang yang melakukan kemusyrikan. Kata Allah, innal ladzina takhadul ijla, yaitu Bani Israel. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan mereka, mereka menyembahnya, mereka meminta sesuatu kepada patung anak sapi itu, mereka menyampaikan persembahan kepada patung anak sapi itu, melakukan pengorbanan dan bentuk ibadah-ibadah yang lain. Mereka berdoa di hadapan patung anak sapi, mereka menggantungkan harapan kepada patung anak sapi itu, karena disangka bahwa patung itu bisa memberikan sesuatu kemanfaatan, bisa menyuburkan tanah, bisa memberikan keturunan. Kalau yang berbisnis bisa menjadikan
dagangannya laris manis, beda. Kalau pejabat bisa karirnya mentereng, begitu. Maka semua harapan-harapan hidupnya itu digantungkan kepada patung anak sapi itu. Mereka menjadikan patung anak sapi itu sebagai Tuhan. Nah, ini bentuk penyimpangan dari sisi akidah. Nah, akibat penyimpangan itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka. Apa hukumannya? Kata Allah, innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabum mir rabbihim. Ada dua hukumannya di sini. Yang pertama hukumannya adalah mereka akan mendapatkan murka Allah, ghadabun minallah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, hadirin, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ghadabun minallah, murka dari Allah, hukuman dari Allah di sini adalah bentuknya bahwa tobat mereka tidak diterima oleh Allah begitu saja. Ini saking murkanya Allah terhadap penyimpangan Bani Israel yang mereka menjadikan patung anak sapi itu sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Tentang hukuman Allah terhadap Bani Israel yang sudah melakukan penyimpangan akidah. Apa hukumannya? Ghadabun. Allah sangat murka, Allah sangat marah, ya, tidak mau menerima tobat mereka kecuali setelah mereka saling membunuh. Ini hukumannya deh. Kalau kita mau tobat ya tobat saja gitu, tidak ada syarat. Tapi Allah memberikan syarat kepada Bani Israel, diterima doanya atau tobatnya, tapi dengan syarat apa? Mereka harus saling membunuh dulu. Nah, ini sebagai bentuk hukuman Allah terhadap Bani Israel. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 54, hadirin, kata Allah, wa idz qala Musa liqaumihi. Ketika itu Nabi Musa datang kepada kaumnya setelah bertemu dengan Allah, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan lembaran-lembaran lauh, ya. Maka kemudian Nabi Musa datang mengingatkan kaumnya, ya qaumi innakum dolamtum anfusakum. Wahai kaumku, kalian telah melakukan perbuatan dolim. Apa perbuatan dolim di sini? Yaitu kemusyrikan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan dolamtum anfusakum ay asyraktum billah. Kalian telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan patung anak sapi. Maka kemudian Allah menyebutkan di dalam surah Luqman ayat 13, hadirin, menafsirkan kalimat dolamtum anfusakum yaitu dengan perbuatan syirik. Kata Allah di dalam surah Luqman ayat 13, surah 31 ayat 13, kata Allah, inna syirka la dzulmun adzim. Jadi yang maksud dengan dolim di sini apa? Asyirku, hadirin. Ya, mereka menyembah sesuatu selain Allah. Nah, ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ini adalah dengan kalimat dolamtum anfusakum. Juga kalimat berikutnya menafsirkan di sini apa yang dimaksud dengan dolim terhadap diri itu. Kata Allah, bittikhadikumul ijla, yaitu dengan mereka menjadikan patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri dari emas itu menjadi sesembahan. Mereka sujud, mereka ruku, mereka berdoa, ya, di depan patung itu. Mereka menyembelih binatang kemudian dipersembahkan untuk patung itu, ya.
Ini bentuk kemusyrikan mereka. Maka kata Nabi Musa kepada kaumnya, fatubu ila bari'ikum. Karena kalian sudah melakukan kemusyrikan, karena kalian sudah melakukan perbuatan dosa, maka kalian harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila bari'ikum. Nah, ini min asma'il husna, al-bari, yaitu yang mencipta, al-khaliq, al-bari, al-musawwir, Allah yang mencipta, Allah yang membentuk, mencipta alam semesta, membentuk alam semesta, mencipta manusia dan membentuk manusia dengan bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu adalah al-bari al-musawwir. Di dalam surah Al-Hasyr, ya, min asma'il husna. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Itu disebutkan di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan ila bari'ikum ay ilallah, kepada Allah yang telah menciptakan kalian, yang telah membentuk kalian. Faktulu anfusakum, ini syarat yang berat hadirin. Ya. Kalau umat Nabi Muhammad kan tobat cukup dengan istighfar kemudian tobat, astagfirullah wa atubu ilaih, cukup seperti itu. Tapi ini ada syarat yang berat bagi Bani Israel ini. Kata Nabi Musa, kalian tidak cukup istighfar, kalian tidak cukup menyebutkan wa atubu ilaih, tapi kalian harus saling membunuh. Anfusakum di sini adalah saling membunuh. Kenapa disebut anfusakum? Karena seorang mukmin dengan mukmin itu adalah kal jasadil wahid. Jadi kalau ada seorang mukmin membunuh saudaranya, itu sama dengan membunuh dirinya sendiri. Maka kalimatnya adalah faktulu anfusakum, bukan membunuh diri. Ya, bukan membunuh diri sendiri, tapi saling membunuh. Ini syaratnya. Alhamdulillah kita bukan umat Nabi Musa, ya, tapi umat Nabi Muhammad. Syariat umat Nabi Muhammad itu penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keringanan. Jadi syariat Nabi Muhammad itu paling ringan hadirin. Sholat cuma 5 waktu. Nabi Musa kaumnya diperintahkan sholat 50 waktu sehari semalam. Saumnya kita cuma 10 dalam setahun. Saumnya umat Nabi Daud itu sehari saum, sehari tidak. Kita ini lebih ringan syariat ini. Kenapa? Karena Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka syariatnya itu berbeda. Syariat antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi terdahulu itu berbeda. Termasuk hukuman hadirin. Ya. Ketika umat Nabi terdahulu itu melakukan penyimpangan, maka langsung dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Nuh sendiri diperbolehkan berdoa oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Itu doa Nabi Nuh alaihissalam. Ya Allah, tong disesakeun lah nu bardegong teh, beakeun. Itu doa Nabi Nuh. Doa Nabi Muhammad tidak seperti itu. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dakwahnya terdolimi, ketika dakwahnya mendapatkan perlawanan, apa doanya? Allahumma gfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Maka tidak boleh kita mendoakan kebinasaan kepada orang lain, ya, kecuali dalam qunut nazilah. Karena memang Rasul juga pernah, ya, Rasul mendoakan kebinasaan kepada satu kaum, itu dalam qunut nazilah. Tapi dalam konteks bermuamalah, bermasyarakat, tidak boleh kita mendoakan buruk kepada orang lain. Doakannya adalah
Allahumma hdi qaumi. Seperti halnya Rasul mendoakan penduduk Taif yang telah menyakiti beliau, yang telah mengusir beliau, yang telah melempari beliau. Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdi qaumi. Maka kita juga harus seperti itu kaumnya. Tidak boleh mendoakan kecelakaan kepada orang lain. Didakwahi nggak mau juga, akhirnya didoakan. Ya, doakan buruk itu tidak boleh. Itu bukan dakwah Nabi Muhammad yang penuh dengan rahmat. Ya. Nah, berbeda dengan kaum yang terdahulu ini. Ketika kaum Nabi Nuh menyimpang habis dengan banjir, ya. Ketika kaum Nabi Lut menyimpang habis dengan ditenggelamkan begitu ya, ke dasar bumi gitu. Ketika ketika Fir'aun menentang dakwah Nabi Musa, lelebkeun karena laut gitu. Nah, itulah hukuman Allah terhadap kaum Nabi terdahulu. Berbeda dengan kaum Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dakwah Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Maka kita sebagai umatnya itu harus membawa misi rahmatan lil alamin. Maka visi dakwah kita adalah menjadi rahmatan lil alamin. Kan gitu ya. Nah, kata Nabi Musa, fatubu ila barikum faktulu anfusakum. Tobat kalian kepada Allah dan kalian harus saling. Kata Nabi Musa, dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Itu adalah cara yang terbaik untuk diterima tobat kalian oleh Allah. Fataba alaikum, maka Allah akan menerima tobat kalian. Jadi tobatnya bersyarat tadi. Tobat kalian akan diterima oleh Allah kalau kalian melakukan syarat itu. Fataba, maka Allah akan menerima tobat kalian. Innahu huwa tawwabur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu adalah Zat yang maha menerima tobat dan maha asih kepada kita. Nah, hadimakumullah, di sini ada beberapa poin ya di dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah hukuman tentang orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Jadi akibat buruk perbuatan musyrik gitu. Ya. Apa itu? Yang pertama hadirin, akibat dari kemusyrikan adalah bahwa dosa orang yang melakukan kemusyrikan itu, kalau dia tidak sempat tobat, keburu mati, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa musyrik itu tidak akan terampuni kalau dia itu meninggal sebelum melakukan tobat. Sebelum tobat dia keburu mati, maka perbuatan syiriknya itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini sangat mengerikan tadi. Berbeda dengan dosa-dosa yang lain. Dosa yang lain, ya sekalipun itu dosa besar, ya, kalau tidak sempat dia tobat misalkan, itu bisa saja Allah memaafkannya, mengampuninya nanti gitu ya. Mungkin dengan kebaikan-kebaikan dia yang pernah dilakukan selama di dunia. Tapi kalau musyrik, ini Allah menutup peluang untuk dimaafkannya. Ini Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 48. Surah An-Nisa ayat 48. Surah 4 ayat 48. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha", sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan memaafkan siapa ayyusyraka bihi,
Kalau Allah itu disekutukan, ayyusyraka. Kalau kita mensekutukan Allah dengan apapun, apakah dengan patung, apakah dengan pohon, ya, apakah dengan batu, apakah dengan kuburan, dengan malaikat, dengan matahari, dengan jin, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah la yaghfir. Allah tidak akan memaafkan kita. Tapi kata Allah wa yaghfiru ma duna dzalik, duna syirki. Dan Allah akan mengampuni, memaafkan ma duna dzalika, duna syirki. Apa-apa selain syirik itu. Dosa apapun asal bukan syirik itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman yasha, bagi siapa yang Allah menghendakinya. Kemudian wa may yusyrik billah, barang siapa yang mensekutukan Allah faqad iftara isman 'azima. Di sini disebutkan bahwa syirik itu adalah termasuk perbuatan iftiraan 'ala Allah. Sesuatu yang diada-adakan oleh kita untuk Allah. Artinya Allah tidak memerintahkan kita hal tersebut. Allah tidak mensyariatkan hal tersebut kepada kita. Syirik itu makanya disebut iftiraan 'ala Allah. Sesuatu yang diada-adakan. Allah tidak nyuruh kita minta kepada malaikat. Allah tidak nyuruh kita minta kepada jin. Allah tidak nyuruh kita minta kepada kuburan. Ya. Allah tidak nyuruh kita minta kepada pohon yang dikeramatkan, tidak. Maka kalau kita melakukan itu sama dengan iftiraan. Maka dalam ayat tadi, ya, ujung ayatnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, mana tadi ayatnya? Nah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika nazzil muftarin. Itu termasuk perbuatan iftiraan. Iftira itu jijinan. Ya, jijinan. Termasuk syirik itu sesuatu yang diada-adakan. Termasuk bid'ah itu ada sesuatu yang diada-adakan. Ya. Bahkan kata Hasan Al-Basri dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebut bahwa penyimpangan yang terburuk itu adalah iftiraan Allah. Membuat-buat cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik itu kan membuat-buat cara ibadah. Harusnya kita ibadah itu langsung kepada Allah. Berdoa kepada Allah, menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, memohon hanya kepada Allah, khawatir hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah. Nah, ini kemudian hal itu kita lakukan kepada selain Allah. Maka ini adalah yang disebut dengan iftiraan al-muftari, orang-orang yang mengada-ngadakan. Ini yang pertama, ya, bahwa pengaruh atau akibat buruk dari syirik itu adalah dosa yang tidak terampuni. Yang kedua, hadirin, ya, bahwa syirik itu adalah kezaliman yang terbesar. Zalim itu kan banyak. Misalkan kita mengambil hak orang lain kan zalim, ya. Nah, tapi di antara kezaliman itu yang terbesar adalah syirik. Kemarin sudah disampaikan bahwa yang dimaksud dengan zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kenapa syirik itu disebut dzulmun? Karena memposisikan Allah bukan pada semestinya, bukan pada seharusnya. Bahwa Allah itu maha tinggi, bahwa Allah itu maha agung, bahwa Allah itu maha luhur, kemudian posisikan sama dengan makhluknya. Disejajarkan dengan malaikat, disejajarkan dengan jin. Berarti kalau kita menyembah malaikat, berarti kita mensejajarkan Allah dengan malaikat, begitu. Ya. Kalau kita menyembah jin, berarti mensejajarkan Allah dengan jin. Inilah yang dimaknai dengan dzulmun.
memposisikan Allah bukan pada semestinya. Nah, ya, ini dalam surah Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Sungguh ya, syirik itu adalah kedzaliman. Kemudian yang ketiga, hadirin, ya, bahaya atau akibat buruk dari syirik itu adalah orang yang melakukan kemusyrikan itu akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat. Di dunia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tadi dalam ayat itu Allah menyebutkan selain ghadabun juga dhillatun. Dhillah itu kehinaan. Karena dia sudah merendahkan Allah, maka Allah akan menghinakan dia. Allah akan merendahkan dia. Gambarannya begini, hadirin. Ya, tidak hina bagaimana orang yang mensekutukan Allah. Patung yang dibuat oleh manusia, kadang dibuat dari roti, kadang dibuat dari kayu, kadang dibuat dari batu. Berarti kan antara patung dengan yang membuat patung lebih mulia siapa kira-kira? Kan lebih mulia yang membuatnya kan? Lebih kuat yang membuatnya begitu. Tapi orang yang membuat patung itu justru dia menghambakan diri, merendahkan diri di hadapan patung yang dia buat sendiri. Kan berarti lebih rendah, lebih hina dari patung itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan kemusyrikan selain akan mendapatkan murka dari Allah, juga akan mendapatkan zillatun, kehinaan. Orang yang menghambakan dirinya terhadap jabatan kan lebih rendah dari jabatan. Orang yang menghinakan dirinya dengan harta kan lebih rendah dari harta. Berarti dia dikuasai oleh jabatan, dikuasai oleh harta, kan lebih rendah posisinya. Nah, ini yang dimaksud dengan zillah, hadirin. Ya. Nah, ini di dunia saja dia akan dihukum oleh Allah dengan kehinaan. Terhina orang yang mensekutukan Allah. Seharusnya dia ini ya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia menjadi hamba selain hamba Allah, maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis itu disebutkan ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham, ta'isa 'abdul khamisah, kata Allah. Sungguh celaka, sungguh terhina hamba-hamba uang, hamba-hamba kemewahan. Khamisah itu pakaian mewah. Berarti dia diperbudak dengan pakaian. Ya, dirham berarti dia diperbudak oleh uang begitu. Berarti kan uang sebagai apa? Sebagai rajanya, sebagai pengendali dirinya gitu. Ya. Nih yang dimaksud dengan dhillah. Nah, di dalam surat Al-Hajj ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang bukan surah Al-Hajj ya. Dalam surat ini nih. Surat Al-Hajj ayat 31. Surat Al-Hajj ayat 31 Allah menyebutkan hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bihi. Kemudian kata Allah, wa may yusyrik billah, barang siapa yang mensekutukan Allah dengan sesuatu, faka'annama, seakan-akan orang yang mensekutukan Allah itu kharra minas sama, dia terjun bebas dari keluhurannya. Sama itu kan tinggi. Dia menjatuhkan diri dari ketinggian, dari keluhuran itu ilal ardi, kepada bumi. Jadi Allah ingin memuliakan manusia dengan imannya, Allah ingin memuliakan manusia dengan tauhidnya. Maka manakala manusia itu mensekutukan Allah dengan hamba, dengan makhluk, Allah memberikan perumpamaan, maka dia seperti orang yang terjatuh dari langit, fatahtafuhut tayr, kemudian disambar oleh burung.
dicabik-cabik oleh burung, ya, dipatok oleh burung. Fatahtafu tayr aw tawi bihri fi makanin sahiqin, atau dia dibawa terbang oleh angin ke entah berantah. Artinya orang yang tidak berpegang kepada Allah, orang yang tidak bersandar kepada Allah, ya, maka hidupnya akan terombang-ambing. Seperti orang yang jatuh kemudian dibawa angin. Daun jatuh, itu kan akan jatuh. Bagaimana angin meniupnya begitu? Ya, dia akan menuju suatu tempat kemana arah angin itu bertiup. Nah, orang yang sandaran hidupnya bukan Allah Subhanahu wa taala, itu seperti itu dia. Dia akan diombang-ambing oleh kehidupan. Dia tidak punya prinsip. Ya, al-tahwi bihri fi makanin sahih, kepada tempat yang tidak dikenal, kemana begitu. Ya. Nah, ini gambaran orang yang musyrik itu akan terhina gitu. Ya, di dunia dan di akhirat begitu. Ya. Khasirat, kata Allah, khasirat dunya wal akhir. Kalau dalam surah Al-Hajj ayat 11-nya begitu. Khasirat dunya wal akhir. Nah, kemudian yang keempat tadi. Yang keempat, akibat buruk dari musyrik itu adalah hilangnya rasa aman. Hilangnya rasa aman. Kenapa? Karena orang yang musyrik itu tidak lagi rasa amannya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa amannya itu ada dalam benda-benda yang dia anggap itu bisa menolong dia, bisa melindungi dia begitu ya. Contoh misalnya, kalau seseorang itu punya jimat, ya, punya jimat, dia akan merasa tenang, dia akan merasa tentram, dia akan merasa berani kalau dia membawa apa? Jimat itu. Tapi ketika lupa misalkan, maka dia akan apa? Hilang keberaniannya itu. Ya, dia akan tidak pede begitu. Ya, hilang percaya dirinya begitu. Kenapa? Karena sandaran kekuatannya itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kalau kita menjadikan Allah sebagai segala-galanya, mau punya isim atau tidak, mau bawa jimat atau tidak, begitu. Karena kekuatan kita, keberanian kita itu bukan pada benda itu, tapi ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah bergantung kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, maka di saat kita kehilangan itu, hilanglah keberanian kita. Ya, kita akan dihantui dengan rasa takut, ya, cemas gitu, tidak percaya diri. Nah, ini Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 82, kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang yakin kepada Allah, yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan perlindungan Allah, yakin dengan bantuan Allah, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak tersusupi sedikit pun keimanannya, keyakinannya dengan kemusyrikan. Ketawakalannya, ya, sandarannya itu hanya kepada Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu, bagi mereka adalah rasa aman. Begitu aja. Jadi sumber keamanan dalam hidup kita itu adalah ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Hanya orang-orang yang bersandar kepada Allah,
mereka tidak akan disusupi, dihinggapi dengan perasaan khauf, kasiun. Ya, khaufun walahum yahzanun. Tidak akan merasa sedih dengan sesuatu yang hilang dari genggamannya. Enggak akan. Kenapa? Karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya ketauhidan hadirin. Tauhid itu kan bersandar hanya kepada Allah. Menyerahkan segala urusan hidupnya hanya kepada Allah. Itu kan hakikat tauhid begitu hadirin. Nah, hanya orang-orang seperti itulah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan dihampiri, dihinggapi dengan perasaan apa? Khawatir, takut, cemas gitu ya. Tidak akan. Apa yang dia cemaskan? Apa yang dia khawatirkan? Apa yang dia takutkan? Segala yang dia butuhkan itu sudah ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau kita sakit, Allah yang akan menyembuhkan. Apa yang kita khawatirkan? Ya, alladzi yut'imuni wa yaski. Allah yang memberi makan kita, Allah yang memberi minum kita. Apa yang kita khawatirkan? Nggak ada kekhawatiran, nggak ada rasa takut begitu, rasa cemas. Yang muncul adalah optimisme. Begitu ya. Walahum yahzanun, dan tidak akan pernah merasa sedih dengan sesuatu yang hilang dari tangannya, hilang dari genggamannya. Nggak ada. Kehilangan uang biasa saja. Hilang uang 10 miliar misalnya, kemarin nyalon, biasa ya. Nggak kemudian stres tadi. Ini. Kenapa? Ya karena apa sih? Itu juga milik Allah. Itu juga hanya titipan dari Allah. Ya. Nggak ada yang disedihkan begitu. Ya. Nggak ada. Nah ini hadirin makmum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Kalau kita ingin aman hidup kita, ya, tidak ada kekhawatiran, gitu. Maka syaratnya adalah sandarkan segala kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan milik Allah. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah yang memberikan jabatan kepada seseorang dan Allah yang akan mencabut jabatan dari seseorang. Begitu. Itu rumus. Itu rumus apa? Rumus absolut, kebenaran yang aksioma. Ya, kebenaran yang aksioma. Kalau dalam istilah bahasa Arab itu amrun badahiyun, aksiomatik, sesuatu yang tidak akan terbantahkan. Bagaimana Allah sangat mudahnya mencabut kekuasaan dari tangan Namrud. Bagaimana mudahnya Allah mencabut kekuasaan dari tangan Fir'aun. Dan sampai sekarang tidak ada penguasa yang sehebat Namrud dan Fir'aun. Dan ini kan menjadi contoh bagi kita. Kemudian ayat yang berikutnya dari Allah, walladzina 'amilus sayyi'at summa tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kalau tadi tentang hukuman bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan, nah ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau bertobat tadi. Dosa apapun, sebesar apapun, ya, sebanyak apapun dosa kesalahan kita, asal kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna tobat itu tabayatuhu ay al-aud ilallah, kembali kepada Allah, kembali dari kemusyrikan kepada ketauhidan, kembali dari kekufuran kepada keimanan, kembali dari kemunafikan kepada keikhlasan, kembali dari kemaksiatan kepada ketaatan. Itulah makna tobat itu.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman yang pernah melakukan dosa, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah. Kembali, asal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim. Ini sebuah harapan, ini sebuah optimisme bagi siapapun pelaku dosa. Asal dia kemudian sadar dari kesalahannya, sadar dari penyimpangannya, kemudian dia tobat kembali kepada Allah, maka sebesar apapun, sebanyak apapun, pasti Allah akan maafkan kesalahannya itu. Ini makna dari ayat 153. Walladzina amilu sayyi'at, dan orang-orang yang melakukan keburukan, melakukan dosa, dosa syirik, dosa munafik, dosa kufur, dosa apa saja, sayyi'at, semua keburukan. Dia pernah mencuri, dia pernah berbohong, dia pernah berzina, dia pernah korupsi, sayyi'at. Summa tabu, kemudian mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mimba dia dari setelah melakukan perbuatan syirik itu. Wa aman. Tapi tobatnya harus dibarengi dengan iman. Ya, tobatnya harus dibarengi dengan iman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Sungguh, ya, apabila kita tobat kemudian memperbaiki keimanan kita setelah kita melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, maka dijamin inna rabbaka, sesungguhnya Allah Tuhan kamu, Tuhan kita, setelah kita tobat, laghafurur rahim, Maha Pengampun Allah. Karena Allah itu sangat sayang kepada anak, kepada kita, kepada hambanya. Ini menarik hadirin rahimakumullah. Di dalam surah Az-Zumar ayat 53, ya, bagaimana Allah sayangnya kepada hambanya, bagaimana Allah sangat sayang kepada kita, sekalipun kita ini melakukan dosa, sekalipun kita ini melakukan salah. Perhatikan kalimatnya Allah. Hadirin rahimakumullah. Allah memanggil orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat sayyi'at, ya, dengan kalimat apa? Kul ya ibadi. Masya Allah, ya, ya ibadi, tidak ya ya mudnib, wahai pelaku dosa, tidak. Allah memanggil kita yang berlumuran dosa itu dengan kalimat yang lembut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Tidak disebutkan ya kafir, tidak, ya musyrik, tidak, ya zani, wahai pezina, tidak, ya syarik, wahai pencuri, tidak, ya ibadi. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sekalipun kita ini banyak melakukan dosa, hadirin, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, tapi Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat lembut sekali. Ya ibadi. Ini pelajaran bagi kita. Kalau anak kita misalkan, ya, rewel atau apa gitu, ya, atau misalkan membantah, jangan memanggil anak dengan panggilan yang buruk kali. Budak pedegong kali. Jangan ada. Kasih kali. Bagus. Allah saja begitu kepada kita, hadirin. Ya ibadi. Tidak dipanggil, hei yang banyak dosa, tidak. Ya ibadi. Masya Allah. Inilah kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus jadi pelajaran bagi kita, hadirin. Ya ibadi, kata, wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah berbuat melampaui batas terhadap dirinya,
yaitu melakukan dosa. Tidak alladzina yudnib gitu ya, yang melakukan itu asrafu ala, yang melampaui batas, melampaui diri. Israf itu kan melampaui batas. Ya. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Nah, di antara kasih sayang Allah itu adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Allah akan menerima tobat kita. Kan ada kisah dalam bab tobat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada seseorang yang membunuh 99, melenyapkan nyawa 99. Kira-kira ada nggak sekarang ya? Jagger ngabunuh 88. Mungkin ada. Jarang ya. Di Israel ya. 99 nanti dibunuh itu. Kemudian dia ingin tobat. Dia cari-cari gitu ya. Siapa nih yang bisa konsul ingin tobat supaya tobatnya diterima. Kemudian dia bertanya kepada seorang, ya, katanya sudah terlalu banyak dosanya, ya, tidak mungkin diterima tobatnya. Ya, kagok 100 gitu. Ini bunuh itu. Kemudian dia datang kepada seorang yang alim. Kata orang tersebut bahwa Allah itu maha luas ampunannya itu. Allah itu maha kasih sayang kepada kita. Seberapa banyak pun dosa kita, asal kita tobat kembali kepada Allah, pasti Allah akan menerima tobat kita. Wah, akhirnya senang dia. Ya, tapi syarat kata orang tersebut, kamu harus pindah. Jangan di lingkungan itu, karena tidak kondusif lingkungan itu. Jagger ngumpul jadi esarek tobat lagi. Nah, ini pentingnya hijrah hadirin. Ya. Jadi hijrah itu adalah berpindah dari kondisi yang tidak baik kepada kondisi yang baik. Hijrah. Nah, sehingga kan diceritakan ya, karena sudah dekat ke tempat tujuan, maka Allah menerima tobatnya dan menjadi penduduk surga. Bayangin 100 korbannya. Oke. Kita pernah membunuh tidak? Enggak pernah dia. Ya, nyamuk. Enggak pernah kita membunuh orang. Ya. Bahkan dia nenggel orang diajar pernah kita. Ningali wajah-wajah kita. Ini sudah 100 orang dia bunuh dia. Tapi Allah menerima tobatnya. Allah mengampuni dosanya itu. Dan Allah masukkan surga orang tersebut. Dalam hadis itu gitu. Ya, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Saya pernah melakukan ini. Ya, jawab saja. Ya, la taqnatu min rahmatillah. Enggak usah putus asa dengan rahmat Allah itu. Rahmat Allah sangat luas. Ya. Yaghfiru dzunuba jami'an. Coba bayangin. Ya. Yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni semua dosa kita. Apapun namanya dosa. Termasuk dosa syirik Allah ampuni. Asal apa? Tobat kita. Asal mau tobat. Ya. Asal mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir diterima tobatnya. Orang musyrik diterima tobatnya. Orang munafik diterima tobatnya Allah Subhanahu wa taala. Asal tobat. Yaghfiru dzunuba jami'an. Kenapa? Karena innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah adalah zat yang ghafur, maha pengampun, rahim, maha penyayang kepada kita. Jadi nggak usah berputus asa. Ya ulah nurutan orang Sunda. Nah orang Sunda borontok beker kapalan pelan ulah. Kapalan belang borontok eger sekalian naik kapok. Jangan. Itu bukan sifat seorang mukmin. Seorang mukmin itu ya
idza massahu syaiton tadzakkaru. Ketika dia tergoda setan, ya, tergelincir oleh bujukan setan, tadzakkaru, sadar, oh saya ini salah. Kemudian dia fastaghfaru lidzunubihim, cepat dia istighfar. Dan itu sifat orang bertakwa kan? Dalam surah Ali Imran 133, 134, di antara sifat orang yang beriman itu adalah, sifat orang yang bertakwa itu adalah wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, kata Allah. Itu sifat orang beriman. Untuk kapalan belang berontok keger, berhentilah gitu. Tadakar, dia ingat, oh iya saya ini salah, oh iya saya ini menyimpang, oh iya perbuatan ini tidak benar. Tadakar, ya, kemudian wastaghfaru lidzunubihim, sempat beristighfar. Walam yusirru, tidak terus-terusan, dia berhenti dari kesalahan. Ini sifat orang yang bertakwa seperti itu. Nah, kata Allah, orang yang bertakwa itu akan diberikan surga yang luasnya seluas apa? Langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Allah menciptakan surga yang luasnya samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Untuk apa? Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target saum itu takwa. Insyaallah kalau kita saum dapat surga. Maka ada pantun hadirin. Buah saga warnanya merah, tumbuh banyak di Pulau Jawa. Surga itu sangatlah indah, tercipta untuk orang bertakwa. Ya kan? Untuk orang bertakwa kan? U'iddat lil muttaqin, hanya untuk orang bertakwa. Jadi kalau kita ingin jadi ahli surga harus takwa, begitu ya. Nah, jalan takwa itu tadi saum, ya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu dua ayat dari surah Al-A'raf, ayat 152, 153 yang menjelaskan tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian kajian tafsir pada kali ini, ditutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi